Panitia menyampaikan undangan ke tempat saya, Mas Edi, besok ada undangan tasyakuran di Pilang Payung 2. Ternyata begitu jam 3 sore tadi saya menerima foto sangat istimewa untuk Pilang Payung 2. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya kami mohon maaf kalau ranting pada tahun 2020 ini tidak mengadakan syukuran, tidak mengurangi rasa hormat kami dari pengurus terhadap semua peserta atau semua warga baru, karena di dalam anggaran tidak dianggarkan untuk tasyakuran tahun 2020. Di sisi yang kedua, karena memang lagi ada sudah mendapatkan izin, ternyata kata beliau tidak masalah Pak, kita sudah menyampaikan kepada Pak Kasun dan menyampaikan kepada Pak Kepala Desa. Kalau kita melihat perangkat desa, sebenarnya kita semua harus bersama-sama bagaimana SHTRT ini bisa maju, bagaimana SHTRT ini tidak terhambat untuk di Desa Geneng ini. Suatu misal kalau kita melihat perangkat Desa Geneng, di sini sudah ada Pelampuan 1 juga orang SHTRT. Di Pelampuan 2 ada Pak Narto juga orang SHTRT. Di Karangasem 1 ada Pak Eko juga seorang SHTRT. Di Sambirobyong ada Pak Tri, di Alas Pecah ada Pak Pardi. Perangkat desa ini mayoritas sebenarnya juga sudah mengenyam ajaran SHTRT dan semua latihannya juga di ranting kita, di ranting Geneng. Sehingga pada malam hari ini kami atas nama pengurus menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas pemberian izin di masa COVID-19 atau masa Corona ini, walaupun hanya dibatasi jamnya setengah 11, akan tetapi dengan kekompakan dari perangkat desa, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepadanya, sehingga perjalanan SHTRT di Desa Geneng ini insya Allah bisa berjalan lancar, aman, dan terkendali sesuai yang diajarkan oleh SHTRT. Rahmat dan nikmat. Nikmat itu tidak harus berupa uang yang melimpah, bukan karena pekerjaan, bukan sukses pekerjaan atau kaya dan miskin, tidak. Akan tetapi yang dinamakan syukur, selama kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat. Yang kedua kalinya, kalau kita warga baru, insya Allah di tahun 2020 ini, insya Allah kalau kita melihat semuanya sudah memakai tali baju yang rapi. Akan tetapi ada juga kalau warga SHTRT seperti masnya ini pembawa acara belum memakai tali, ya mungkin latihannya sudah berapa lama, mungkin seperti itu. Ada masnya sound system juga bawa baju yang tidak bawa tali. Kalau kita mau melihat apa yang dinamakan tali, kalau kita melihat lubangnya ada 5, ini melambangkan, mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam ajaran SHTRT ada 5 dasar SHTRT. Di dalam rukun Islam ada 5. Di dalam dasar negara kita Pancasila juga ada 5.
Kalau 5 tersebut kita selalu mengingat dan menjalankan ajarannya, insya Allah nama Esyatrate akan terbawa dengan sendirinya kebaikan di kemudian hari. Kalau tali, jadi ini hanya melambangkan saja. Ini tali ini melambangkan saja. Suatu misal ada warga kita yang tidak mau memakai, tali aja, tidak apa-apa. Artinya ini ajaran organisasi kita bahwa kita diajarkan untuk memberi tali yang berwarna putih di dalam dada kita yang ada lubangnya. Ini juga dikandung maksud, juga ada artinya bahwa kita yang ada di dada ini dilambangkan dengan tali yang berwarna putih ini. Apa yang dijaga? Yang dijaga adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Lah aku gak nganggo tali ini mas, ya nggak apa-apa, monggo, nggak ada masalah. Artinya panjenengan itu haknya panjenengan, tapi di dalam ajaran Esyatrate diajarkan bagi mereka yang memakai sakral baju ini harus pakai tata cara. Karena apa yang dinamakan sakral, mendapatkan baju sakral ini tidak hanya sekedar saya beli di pasar Kliwon, saya beli di pasar Barat, tidak. Walaupun hanya baju hitam yang ada lubangnya 5, ada talinya putih ini kita lewati kurun waktu 1 tahun. Kita mengikuti latihan. Kalau privat mungkin ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan. Jadi dinamakan sakral ini juga ada tata cara bagaimana memakai baju yang baik. Bagaimana memakai baju yang sesuai ajaran kita, sejajaran ajaran Esyatrate. Talinya pun juga harus yang benar. Mungkin kalau Pak Woiko ini ya latihannya sudah lama jadi tidak sering ke latihan, tidak sering ke ranting, sehingga kurang komunikasi perkembangan zaman. Jadi talinya Pak Woiko ini masih disilang-silang, masih disilang-silang. Jadi kalau tahun 48 kita memang masih memakai tali silang-silang, tapi setelah tahun 48 setelah merdeka itu sampai sekarang talinya berbentuk lurus. Jadi melambangkan kita mengikuti ajaran yang lurus, yang benar. Di sisi lain yang tidak kalah pentingnya, kita sebagai orang Esya minimal harus punya karakter, ya, harus punya karakter. Yang pertama, karakter moral. Apa karakter moral tersebut? Minimal orang Esyatrate atau warga Esyatrate harus memiliki karakter moral tersebut. Di antaranya adalah kejujuran. Jujur dalam melatih, menyampaikan ajaran yang sebenarnya, dan disiplin sesuai yang diajarkan oleh Esyatrate. Kita tidak boleh mangrutingal. Apa yang dinamakan mangrutingal itu mendua. Jadi pikirannya yang satu ikut sana, yang satu ikut sini. Itu tolong untuk dihilangkan. Jadi hidup itu tidak beban terhadap organisasi. Apalagi di dalam organisasi kita itu ada SHJJ atau SH Punjer Madiun. Tolong untuk dipisahkan. Jadi mangrutingal atau wawasan yang mendua ke kanan dan ke kiri itu tolong untuk dihilangkan. Sehingga apa yang dinamakan kita sebagai orang Esya wajib berbudi luhur, jadi menghilangkan mangrutingal tersebut. Yakinilah bahwa ajaran yang diajarkan oleh Esyatrate, khususnya Punjer Madiun atau Pusat Madiun ini ajaran yang dibenarkan oleh organisasi Esyatrate dari awal sampai sekarang. Begitu juga yang kedua, harus punya
Yang pertama, karakter moral, kejujuran tadi, jujur dalam menyampaikan ajaran dan disiplin sesuai ajaran yang dibutuhkan oleh ajaran atau organisasi Esatrate. Akan tetapi percayalah kepada kita semua, walaupun mungkin ajaran kita ini keras, ajaran kita ini terlalu lurus, ingat, walaupun matahari itu panas, akan tetapi selalu dibutuhkan oleh manusia di dunia. Contohnya, penyakit corona menganjurkan kondisi jam 10 sampai jam 11 waktu misal. Semua membutuhkan matahari walaupun itu panas. Itulah jiwa orang Esatrate. Akan tetapi juga harus menghargai yang lain. Apa yang lain itu? Kalau malam hari ada sinar rembulan yang terang, itu juga harus kita hargai karena dia juga menerangi semua umatnya yang ada di dunia, dan mereka juga senang kalau ada rembulan yang terang. Jadi saling terikat, saling menghargai apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya hanya berpesan kepada adik-adik saya, bagi mereka-mereka yang biasanya belum pakai tali, nanti setelah syukuran, setelah bertemu dengan saya, dengan ketua ranting ini, tolong untuk semua warga yang datang di forum umum, tolong untuk memakai tali, melambangkan bahwa ini adalah ikatan hawa nafsu kita, ikatan batin kita terhadap diri kita sendiri. Ini melambangkan. Jadi kalau ini sudah dilepas berarti tinggal mengingat-ingat. Jadi apa yang disampaikan ketua ranting Pak Edi Muslim kayak kalau ini nggak pakai tali, iya ya. Kira-kira saya sudah terbebas dari segalanya apa iya ya? Insya Allah kalau panjenengan nanti mau mengingat-ingat itu dengan ada talinya, ini melambangkan bahwa kita diikat oleh ajaran kita, bahwa kita harus mengikat hawa nafsu. Kalau itu tidak berbudi luhur, tolong untuk ditinggalkan. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya berpesan kalau nanti habis ini ada acara, ya jangan terlalu malam. Nanti saya juga ada pesanan, Pak Edi minimal jam 11 harus selesai loh Pak Edi. Nanti kegiatan yang ada di Pilang Payung. Oh iya Pak, terima kasih waktunya atas izinnya juga seperti itu. Jadi kalau nanti lebih jam 11, kalau ada teguran ya tolong untuk diterima. Di sini ada Pak Wobin, Pak Woeko, nanti biar mereka yang ngatasi kalau ada lebih jam 11, lebih jam 11. Mungkin itu Pak Eko, ya? Pak Bin, Pak Kasun, ini dua-duanya Kasun semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus di kesempatan malam hari, tepuk tangan. Semoga warga BSHT khususnya rakyat Pilang Payung selalu jaya, kesemuanya diberi keselamatan, kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga di kesempatan malam hari ini untuk acara yang terakhir yaitu doa untuk beliau Kang Mas Edi, dimohon kembali untuk memimpin doa. Alamin. Allahumma hamdan hamdin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid din, salamatan fid din. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Tunjukkan kami ya Allah warga Esatrate yang ada di jalan Allah, manfaatan fiddin buat dunia wal akhirah, selamat dunia selamat akhirat pun. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi